قد كفاني علم ربي من سؤالي Man sarahu an yajida halawatal iman falyujibba mar'u la yuhibbuhu illallah. Barang siapa ingin mendapatkan manisnya keimanan, maka hendaknya dia mencintai seseorang karena Allah. Dan balak musibah itu ya, yang paling menyakitkan kalau sudah rasanya nikmatnya ibadah itu hilang. Nikmat ibadah, zikir la ilaha illallah itu enak, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina enak, bayangno Kanjeng Nabi udah wudhu itu enak gitu. Tapi sholat tuh Allah, rasanya sholat itu enak gitu, rasanya sholat. Tahajud enak. Dan azab ya, azab siksa Allah itu kalau sudah yang namanya ibadah, nikmatnya ibadah itu dicabut oleh Allah. Jadi sembahyang itu beban, sholawatan itu beban, gak mari-mari ya. Pengajian garuk-garuk suwi tenan tah. Ini Allah sudah mencabut nikmatnya iman, majelis taklim. Jadi orang-orang kadang-kadang orang-orang yang sudah tua itu datang majelis taklim, bukan mereka untuk menimba ilmu, tidak, mencari barokahnya majelis taklim. Orang-orang tua ditarim di hadramut itu udah tua, ndak bisa ngelihat, itu masih pakai tungket. Jadi coro ilmu wis jaduk, ngelotok jadi wong Tuban, ngelotok, sing ngelotok apane gak ngerti aku. Ilmunya sudah kaliber mereka, namun tetap hadir majelis taklim, mencari barokahnya hadir majelis taklim, karena bisa dipastikan jika kita ingin bertemu Rasulullah, duduklah kalian di majelis taklim. Kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara ruhaniyah. Roh kita ini bertemu dengan rohnya Rasulullah. Nah, akhirnya kalau kita sering datang ke majelis taklim, akhirnya Rasulullah cepat mengenal kita. Kita pun cepat mengenal Rasulullah SAW, karena nanti di akhirat itu pengenalan ini penting. Kok sampean nek wayahe ndelok bal-balan ambek security ning kenal. Lek, lebokno lek. Palike dhewe. Oh, yes kene. Iki koncone boloku iki. Yo, anake boloku iki. Yo. Celuk lek, bolek tekan ndi, bolek gak ngerti. Lek yo mau dilepokno. Kenal, Anda kenal. Begitu juga di majelis taklim ini. Nanti di akhirat itu ada panitia, hari kiamat itu ada koyo acara. Pas ada Habib Umar datang tuh di majelis yang besar-besar, di majelis Rasulullah, di majelis Ar-Ridwan pada saat itu, majelis yang sudah kita tidak mampu untuk masuk. Nah, disitulah peran ketika kita berada di majelis taklim ini, kita dikenal oleh para malaikat. Para malaikat itu jadi panitianya. Tapi lek kowe gak tau majelis taklim, wayahe sholawatan teko, wayahe taklim mulai, ya pasti ku njobo toleh ini. Tidak kenal Anda dengan panitia hari kiamat, para malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah berada di tempat ini saat ini. Akhirnya, oh ini dulu ketika masih hidup dia kenal, aku kenal dengan dia. Dia istiqomah hadir. Nah, akhirnya dimasukkan lewat sini, dijadikan tempat khusus untuk masuk segera bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah, aina mutahabbuna bijalali. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, di manakah orang-orang yang selalu mencari berteman untuk bersama-sama mengagungkanku, mencintai karena keagunganku, kata Allah. Duduk bersama-sama mencintai, kita senang duduk bareng. Kadang kangen sama teman-teman karena apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan dikumpulkan lagi nanti waktu pas di hari kiamat. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Dan dikatakan juga, hari ini aku akan menaungi orang-orang yang mana ketika dia di dunia duduk bersama teman-temannya, dan hari ini kata Allah tidak ada yang bisa menaungi kecuali aku. Hari ini hari pembalasan. Dan itu diriwayatkan Allah murka kepada hambanya ya di hari itu. Jadi Allah ini tidak pernah murka. Allah murka, tidak pernah. Mulai dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, Allah tidak pernah marah.
Tidak pernah murka Allah itu. Murkanya Allah itu disimpan kapan? Di yaumul mahsyar. Di mahsyar nanti Allah membalas marah kepada hamba-hambanya yang zalim, hamba-hambanya yang berkhianat, hamba-hambanya yang jahat. Itu diluapkan kemarahannya Allah. Bukan berarti diluapkan selama ini Allah sabar terus itu Allah marah, enggak. Jadi ini untuk memfantasikan agar masuk ke dalam pikiran kita. Allah itu marah kapan? Nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar. Jadi selama ini ada yang namanya bala, musibah, goncangan, banjir, tanah longsor. Ini bukan murka Allah, namun bumi yang sudah tidak tahan atas kezaliman orang-orang yang berada di atasnya. Bumi yang sudah nggak sabar. Bukan Allah murka. Allah kalau murka nanti di mahsyar. Dan ini kata Allah, aku akan naungi mereka yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, cinta antara satu dengan yang lainnya, dan ini saatnya aku memberikan naunganku. Ayo masuk dalam naunganku. Aku marah kecuali kalian sini, dipinggirkan sama Allah. Nah, di situ orang tuh tumpuk-tumpukan. Orang seluruh dunia itu tumpuk-tumpukan, injak-injakan, injak-injak sampai patah-patah tulangnya, injak-injakan. Ta'udzubillah min dzalik, keadaannya mengerikan di mahsyar nanti itu. Nah, itu Allah murka betul. Betul Allah mau marah kepada hamba-hambanya yang zalim. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala.